Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Bapak akan menyampaikan materi mengenai karakteristik lapisan bumi dan teori pembentukan bumi. Materi ini adalah materi gabungan dari materi dinamika litosfer. Sebelum kita masuk dinamika litosfer, kita mempelajari ini dulu. Ini kompetensi dasar yang akan kita capai. Bisa dilihat ya. Lalu ini tujuan pembelajarannya. Selanjutnya kita akan masuk ke materinya. Yang pertama adalah interior bumi. Ya, jadi di sini ada 4 lapis dari interior bumi. Jadi lapisan bumi itu ada 4 dalamnya. Yang pertama di sini kita bisa lihat ada inner core. Inner core ini disebut juga sebagai lapisan inti dalam. Ya. Ini lapisan yang pertama, inner core, dia bersifat solid atau padat, ya. Lalu yang kedua, setelah inner core ada outer core atau inti luar. Inti luar ini dia sifat zatnya yaitu liquid atau cair. Inner core terdiri dari Ni dan V atau nikel dan ferro atau besi ya, ini besi, ini nikel. Lalu outer core-nya terdiri dari zat silikat, belerang, dan O2, gas O2. Jadi itu yang membedakan antara inti dalam dan inti luar. Ya, jadi ada 2 inti bumi, ada inti dalam dan inti luar. Ini nanti disebutnya adalah lapisan barisfer. Ya, ada barisfer. Lalu selanjutnya ada mantel. Mantel bumi juga dibagi menjadi 2, ada mantel bawah dan mantel atas. Mantel atas, upper mantle, disebutnya astenosfer. Lalu lower mantle-nya atau mantel bawahnya disebutnya mesosfer. Nah, di sini mantel ini adalah lapisan tengah dari lapisan bumi. Jadi lapisan tengahnya itu adalah lapisan mantel yang menyelimuti di bawahnya ada inti bumi dan di atasnya nanti ada yang terakhir ada kerak bumi. Itu. Ya, itu kerak bumi juga dibagi menjadi 2. Di sini ada oceanic crust dan continental crust. Oceanic atau lempeng atau kerak samudra. Kalau yang ini adalah kerak benua. Ya, kerak samudra ini dia mempunyai tebal 5-10 km. Tebalnya jadi nggak terlalu tebal ya, dia agak tipis, 5-10 km aja. Dan dia bersifat basaltis. Lalu kalau lempeng benua, dia lebih tebal dari lempeng samudra, sekitar 20-70 km, rata-ratanya sekitar 35 km. Itu dia bersifat granitis. Mengenai berat jenisnya, lempeng samudra itu lebih berat daripada lempeng benua, gitu ya. Jadi nanti pembahasan kita lebih dalam itu mengenai nanti lempeng atau kerak. Kenapa? Karena kita hidup di atas kerak bumi, bukan di atas inti bumi yang sangat panas atau di atas mantel. Jadi kaki kita menginjak kerak bumi. Jadi kita nanti pembahasannya lebih mendalam di kerak bumi, gitu ya. Agak membahas sedikit mengenai upper mantle atau astenosfer. Kenapa? Karena nanti pergerakan yang terjadi di kerak bumi yang kalian lihat di berita-berita akhir-akhir ini, ada gempa di Mamuju, gempa di mana, itu semua terjadi akibat adanya pergerakan lempeng atau nanti ada yang terjadi akibat letusan gunung api gitu. Oke. Ya, ini adalah gambar lebih detail mengenai lapisan inti, lapisan mantel, dan lapisan kerak bumi. Jadi kalian bisa lihat di sini ya, sudah sangat jelas. Ada lapisan inti bumi yang tebalnya ketika diukur mulai dari inti sampai kerak sekitar 6.371 km.
Ini dia bersifat solid ya. Di sini bisa dibaca solid inner. Lalu ada outer core yang bersifat liquid atau cair. Jadi di sini ada cair zatnya. Lalu yang selanjutnya ada mantel. Mantel ini tadi astenosfer dan mesosfer. Jadi ada mantel bawah atau mesosfer dan astenosfer atau mantel atas. Nah, mantel atas ini dia yang nantinya akan menggerakkan kerak bumi. Gitu ya. Jadi ada arus konveksi di mantel atas. Kalau kalian bisa lihat di sini ada aliran-aliran magma yang berwarna merah ini, ya. Di sini kita bisa juga lihat astenosfer ini mempunyai sifat hot atau panas ya, weak dan plastik. Jadi dia nanti akan bergerak, yang nantinya ketika magmanya bergerak itu nanti akan menggerakkan lapisan yang ada di atasnya, yaitu kerak bumi. Jadi ada air. Jadi kalau kalian kayak masak air di dalam panci lalu kalian tutup, airnya itu akan bergejolak karena panas ya. Kalian kasih api di bawahnya kan, masak. Lalu nanti pancinya itu tutupnya itu akan bergerak ketika dia sudah mendidih. Karena uap dari dalam pancinya itu akan mencari jalan untuk keluar. Gitu. Jadi kenapa dia mencari jalan untuk keluar? Karena uap yang ada di dalam pancinya itu mempunyai tekanan dan suhu yang sangat tinggi. Jadi dia akan mencari tekanan dan suhu yang sangat rendah di luar panci. Nah, dia akan menggerakkan tutup panci untuk mencari jalan keluar. Gitu. Sama seperti ini. Magma-magma ini dia akan bergerak terus untuk mencari jalan gimana caranya untuk mencapai ke permukaan bumi yang notabene di sana suhunya lebih rendah dan tekanannya lebih rendah. Karena di sini dia memiliki tekanan dan suhu yang tinggi. Itu. Caranya adalah dengan mencari jalannya itu dia mengalir. Ada yang ke sana, ada yang ke sini nanti. Nah, nantinya akan menggerakkan lempeng yang ada di atasnya. Nah, itu nanti ketika lempengnya bergerak akan terjadi gempa bumi gitu. Jadi gempa itu biasanya disebabkan oleh pergerakan lempeng kalau kita bahas mengenai lapisan bumi ini gitu. Nah, ini kalian juga bisa lihat di sini ada perbandingan kedalamannya atau kilometernya di sini ya, dalam skala 10 kali horizontal. Di sini ada ocean. Ocean itu nanti lautnya, air lautnya ya. Itu lalu di sini ada di bawah air lautnya itu ada oceanic crust atau lempeng samudra yang tipis tadi ya. Kalau kalian masih ingat dia lebih tipis daripada lempeng benuanya yang tebal gitu. Nah, ini adalah lempeng benua gitu ya.